memperkenalkan diri. Nama saya Sanggita Rosnanda dengan NIM K7119247. Saya adalah mahasiswa PGSD Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer dan Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Dwi Yuniatis Saputri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat datang di video pembelajaran kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang hidup rukun di rumah. Sebelumnya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama tentang materi hidup rukun di rumah. Oleh karena itu, silakan adik-adik mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi penting yang akan kita pelajari bersama. Nah, udah disiapkan belum nih alat tulisnya? Ayo disiapkan dulu ya adik-adik. Adik-adik, marilah kita semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 5 materi sekaligus. Ada yang tahu? Iya, benar sekali adik-adik. 5 materi tersebut, yang pertama, perisai burung Garuda, yang kedua, simbol-simbol Pancasila, yang ketiga, penerapan sila pertama, yang keempat, gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana, dan yang kelima, melakukan permainan menirukan hewan berjalan. Itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Marilah kita belajar bersama dengan penuh semangat. Suatu hari, Mutiara sedang membaca buku. Buku tersebut merupakan buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, pada buku tersebut terdapat sampulnya adik-adik. Coba diamati, pada sampul buku yang dibaca Mutiara, ada gambar apa? Iya, benar sekali adik-adik. Gambar yang terdapat pada sampul buku yang sedang dibaca Mutiara adalah gambar burung Garuda. Tentunya adik-adik sudah pernah melihatnya, bukan? Kita biasa menemukan gambar tersebut di sampul buku, kemudian di figura setiap kelas, kemudian di uang koin, kemudian di mana lagi adik-adik? Di internet mungkin, di gambar, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Tahukah kalian bahwa burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia? Alhamdulillah tahu ya semuanya. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Adik-adik, pada tubuh burung Garuda terdapat perisai. Coba adik-adik lihat bagian perisainya. Di mana letak perisai? Apakah di dada? Atau di cengkraman kaki burung Garuda? Nah, adik-adik bisa melihat perisainya di sini. Perisai terletak pada dada burung Garuda. Perisai memuat simbol-simbol dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Lalu muncul pertanyaan adik-adik. Apa saja simbol yang terdapat pada perisai tersebut? Hayo, ada yang tahu tidak?
Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat dalam perisai burung Garuda terdapat 5 gambar simbol dari masing-masing sila. Ada simbol apa saja pada perisai tersebut? Iya, benar sekali. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Berbicara mengenai Pancasila, kita harus tahu adik-adik arti dari Pancasila itu sendiri. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, apabila digabungkan, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Maka dalam perisainya ada 5 gambar yang menunjukkan simbol masing-masing sila pada Pancasila. Jadi, jumlah perisai yang ada pada burung Garuda ada maknanya ya adik-adik. Jika tadi kita sudah belajar mengenai arti dari Pancasila, maka sekarang marilah kita baca bunyi sila-sila pada Pancasila. Sila dalam Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perhatikan di sini adik-adik, kita harus memahami dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Kita sudah tahu bunyi sila-sila pada Pancasila. Sekarang, kita akan belajar mengenai simbol sila-sila pada Pancasila. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol loh adik-adik. Maka, perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Yang pertama, bintang untuk melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, gambar rantai untuk melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, pohon beringin untuk melambangkan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ada kepala banteng untuk melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas untuk melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik harus menghafalkan 5 sila Pancasila. Tadi kakak sudah menjelaskan simbol-simbol pada Pancasila dan juga bunyinya. Sekarang mari kita ingat lagi ya. Di sini kakak mempunyai 5 gambar simbol sila pada Pancasila yang telah disusun secara acak. Di sini gambar pertama ada padi dan kapas, kemudian ada bintang, rantai, pohon beringin, dan juga kepala banteng. Nah, adik-adik, tunjukkan simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Masukkan ke dalam tabel ya adik-adik. Wah, adik-adik pintar sekali ya. Sekarang mari kita bahas bersama. Di sini kakak sudah memasukkan sila keberapa dengan bunyi silanya beserta simbol yang tepat. Sila pertama dengan bunyi sila
ketuhanan yang Maha Esa ditunjukkan dengan simbol bintang. Yang kedua, atau sila kedua, dengan bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ditunjukkan oleh simbol rantai. Sila ketiga, dengan bunyi sila Persatuan Indonesia, ditunjukkan dengan simbol pohon beringin. Sila keempat, dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditunjukkan dengan simbol kepala banteng. Dan yang kelima, atau sila kelima, dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditunjukkan dengan simbol padi dan kapas. Seperti itu ya adik-adik. Sekarang adik-adik sudah paham bukan? Pancasila adalah dasar negara kita. Maka kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang adik-adik amati gambar di bawah ini. Menurut adik-adik, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, di sini adik-adik bisa melihat gambar pertama ada keluarga yang sedang menjalankan sholat berjamaah. Kemudian ada gambar berdoa bersama sebelum makan. Ada ibadah ke gereja. Keluarga yang sedang beribadah di pura. Ada keluarga yang sedang beribadah Konghucu juga, dan lain-lain. Nah, pada gambar-gambar ini, menurut adik-adik merupakan pengamalan sila keberapa? Iya, benar sekali adik-adik. Good job. Gambar tersebut merupakan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Jadi, sila pertama Pancasila berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita, yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Tuhan. Jadi, sila pertama Pancasila pastinya tentang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gambar tersebut menerapkan sila pertama pada Pancasila. Contohnya pada gambar orang yang sedang melakukan sholat, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan, ada juga keluarga yang pergi ke gereja, lalu ada keluarga yang sedang beribadah di pura, beribadah di vihara, dan beribadah di kelenteng. Jadi ini merupakan penerapan sila pertama pada Pancasila karena kegiatan yang sedang mereka lakukan adalah beribadah. Beribadah merupakan penerapan sila pertama. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. 6 agama tersebut yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kegiatan apa saja yang kita lakukan di rumah sebagai penerapan dari sila pertama? Iya, benar sekali. Contoh kegiatan sebagai penerapan sila pertama antara lain adalah beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Yang ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Lalu bagaimana untuk agama yang non-muslim, Kak? Jadi, bagi umat beragama Islam bisa membaca Al-Quran. Untuk yang beragama non-Islam seperti Kristen dan Katolik bisa membaca Alkitab. Kemudian agama Hindu dan Buddha dan Konghucu bisa membaca kitab sesuai dengan agamanya masing-masing. Tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam kegiatan beribadah di rumah.
Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai penerapan sila pertama di rumah atau di keluarga. Berikut merupakan contoh cerita pengalaman ketika beribadah bersama keluarga di rumah. Saat bulan Ramadan tiba, aku dan keluargaku melaksanakan ibadah puasa. Kami sahur dan berbuka bersama. Setelah berbuka, kami berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Aku dan kakakku juga ikut tadarus di rumah. Nah, adik-adik, pada cerita tersebut terdapat beberapa kegiatan beribadah bersama keluarga. Yang pertama, ibadah puasa merupakan suatu kegiatan atau kewajiban umat muslim. Nah, pada cerita tersebut, tokoh aku itu melaksanakan ibadah puasa dengan sahur dan berbuka bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua, yaitu melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Dan yang ketiga, ikut tadarus di musola. Nah, itu merupakan contoh pengalaman ketika beribadah bersama keluarga di rumah ya. Nah, sekarang marilah ke adik-adik untuk membuat cerita pengalaman adik-adik ketika beribadah bersama keluarga di rumah. Apakah kalian masih ingat dengan kata ungkapan? Iya, benar sekali. Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lain. Lalu, masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Harusnya ingat ya adik-adik, karena ungkapan buah tangan dan buah hati sudah kita pelajari bersama di pembelajaran 1. Next. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah percakapan. Lalu, kita akan menemukan mana saja yang ada ungkapan di dalamnya. Ini merupakan percakapan antara Udin dan Mutiara. Mari kita baca bersama. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama, Dik. Marilah kita analisis apakah di dalam percakapan antara Udin dan Mutiara ada kata ungkapan. Ayo coba kita cari mana saja ungkapan yang ada pada teks bacaan ini. Untuk menemukan ungkapan yang terdapat pada teks bacaan, maka kita harus memahaminya lebih dalam, atau kita harus membacanya ulang. Di dalamnya ada ungkapan loh. Mari kita cari mana saja ungkapan yang ada pada bacaan ini. Yang pertama, ada ungkapan kutu buku. Apa arti kata kutu buku? Nah, nanti kita akan mencari tahu ya, apa artinya ungkapan kutu buku. Selanjutnya, apakah ada lagi? Iya, benar, bintang lapangan. Masa di lapangan ada bintang, Kak?
Nah, itu ungkapan adik-adik karena memiliki arti kata yang lain. Selanjutnya, apakah adik-adik menemukan lagi? Ya, ungkapan rendah hati. Nah, nanti kita akan membahasnya ya. Dan yang terakhir yaitu ungkapan besar kepala. Nah, adik-adik, lalu arti dari ungkapan kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, besar kepala itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Benar sekali adik-adik. Kutu buku artinya orang yang rajin membaca buku. Bintang lapangan artinya pemain terbaik. Rendah hati artinya tidak sombong. Dan besar kepala artinya sombong. Kita sudah tahu ungkapan yang terdapat pada teks bacaan. Selanjutnya, pada percakapan tersebut, apakah ada bagian yang menunjukkan sikap saling menyayangi antara Udin dan Mutiara? Hayo, adik-adik ada yang tahu nggak nih? Iya, ada. Pada percakapan tersebut, ada bagian yang menunjukkan Udin dan Mutiara saling menyayangi. Lalu, bagian mana yang menunjukkan sikap saling menyayangi? Nah, bagian yang menunjukkan sikap saling menyayangi yaitu ketika Mutiara menasehati Udin untuk rajin membaca. Selain itu, Mutiara juga meminjamkan bukunya kepada Udin. Lalu, apakah saling menyayangi termasuk dalam pengamalan sila Pancasila? Iya, tentu saling menyayangi merupakan pengamalan sila Pancasila. Saling menyayangi merupakan pengamalan sila Pancasila. Nah, sila keberapa adik-adik? Iya benar, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sudah mengetahui pengamalan sila pertama dan kedua. Sekarang, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, di sini kakak mempunyai contoh pengalaman Tono yang menunjukkan dirinya menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuanya. Ceritanya adalah sebagai berikut. Aku sangat menyayangi keluargaku. Aku sayang kakak, adik, ayah, dan juga ibu. Aku membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah supaya ibu tidak repot. Aku juga sering membawakan tas ayah sepulang dari kantor supaya ayah merasa senang. Aku sering menuruti nasihat dan perkataan kakak. Aku juga sering mengajak adikku bermain bersama. Nah, itulah contoh pengalaman Tono yang menunjukkan Tono menyayangi kakak, adik, saudara, dan juga orang tuanya. Nah, sekarang adik-adik silahkan menuliskan pengalaman adik-adik ya. Adik-adik, kita sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila, simbol-simbol Pancasila, ungkapan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Adik-adik, coba kalian amati
gerak dasar berjalan pada gambar tersebut. Gerak dasar berjalan ada 5 ya adik-adik. Yang pertama, berjalan ke depan. Yang kedua, sikap berjalan yang benar. Yang ketiga, berjalan ke belakang. Yang keempat, berjalan ke samping. Yang kelima, berjalan berkelompok dengan rapi. Sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak. Saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Kemudian, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun sebelah kiri. Berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Materi selanjutnya adalah menirukan gerakan hewan berjalan. There, here, there, everywhere.
sekali, tidak terasa kita sudah ada di akhir pembelajaran. Adik-adik, kita sudah mempelajari tentang materi perisai burung Garuda, simbol-simbol Pancasila, mini Pancasila, penerapan sila pertama pada kehidupan di rumah maupun di keluarga, ungkapan, gerak lokomotor atau gerak dasar berjalan, dan kita tadi juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menirukan hewan berjalan. Nah, apabila ada materi yang kurang jelas, adik-adik bisa menanyakannya dengan cara menulis pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah ini ya. Kakak akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Oh iya, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar meskipun kita ada di kondisi pandemi seperti saat ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Ada kurang maupun lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih bagi adik-adik yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.